Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar berita tersebut melalui siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Mama, ada burung kecil di sini. Hiroshima dan Nagasaki dibom. Nippon sudah kalah. Kita harus menolak kemerdekaan dari Nippon. Kita harus proklamirkan ini sendiri. Nippon sudah kalah telak. Kita harus buktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukan bentukan dari Jepang. Maka segera proklamirkan secepatnya. Aku harus bicarakan ini dulu pada Laksamana, Maeda. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Bung harus menentukan diri dari mereka. Mereka masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih bisa angkat senjata. Cukup. Tidak ada gunanya kita saling meninggikan kita. Tak peduli Jepang menang atau tidak. Yang penting kita akan menjaga agar tidak terjadi tumpahan darah. Hidup yang tidak dipertahankan tidak ada yang dibenarkan, Bung. Para pemuda mengadakan rapat yang dihadiri oleh Hairul Saleh, Johanur, Kusnandar Subadyo, Wikana, Margono, serta Alamsyah. Mereka semua sepakat mendesak Soekarno-Hatta. Malam harinya, golongan muda pergi ke rumah Soekarno untuk menyampaikan gagasan dari para pemuda. Adu mulut pun tak terhindar. Mereka menuntut agar pengumuman proklamasi dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika mereka menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa meninggalkan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Saya harus merundingkan ini dulu kepada anggota PPKI yang lain. Bersabarlah. Kita harus mendiskusikan itu dulu dengan PPKI. Sebab PPKI adalah badan yang mengurus kemerdekaan Indonesia. Baik, kalau Bung tetap seperti ini, kami akan... Kenapa? Ini leherku. Bawa pojok sana. Bunuh aku sekarang. Jangan menunggu sampai besok. Maksud kami bukan seperti itu, Bung. Tapi memperingatkan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia. Namun, usaha tersebut gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok.
dengan diserahkan pada PPKI, PPKI adalah badan bentukan Jepang. Jika proklamasi tetap kita berikan kepada PPKI, apa gunanya perjuangan kita selama ini? Kemerdekaan Indonesia adalah milik kita, bukan pemberian Jepang. Lalu kita harus bagaimana? Kita harus bergegas menemukan solusi. Kita harus mencari Bung Karno dan Hatta. Apa maksud lu, kawan? Benar, Soekarno dan Hatta harus dijauhkan dari golongan tua dan pemikiran mereka yang kolot. Maka kemerdekaan ada di tangan kita. Kaum muda membuat siasat yang unik. Mereka membagi kelompoknya menjadi 2 bagian kelompok kecil yang bertugas membuat keributan, seolah akan terjadi penyerangan ke Jakarta. Hairul Saleh dan kawan-kawan mempengaruhi Soekarno dan mengatakan bahwa jika Soekarno tidak pergi dari rumahnya, maka ia akan ditangkap oleh Jepang karena dianggap sebagai pelopor penyerangan kaum muda di Jakarta. Apaan ini? Mencari. Ada apa? Mereka menculik Soekarno dan Hatta. What? Hatta, kerjaan siapa ini? Syahrir. Keesokan harinya, Ahmad Subarjo rela mempertaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mau apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Hah? Mau apa kamu? Mau nembak saya? Subarjo, Soekarno. gimana keadaan Jakarta sekarang? Tidak apa-apa. Di Jakarta tidak ada revolusi apa-apa. Jadi kita sudah membuang waktu kita 1 hari dengan sia-sia. Namun, satu hal yang pasti, Kaisar Hiro telah menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu. Nippon sudah habis. Syahrir benar. Kita harus secepatnya kembali ke Jakarta. Benar. Mari kita proklamirkan sekarang. Akhirnya golongan tua dan golongan muda menyepakati bahwa pengumuman proklamasi harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Kemudian Soekarno mendatangi markas Jepang dan menagih kemerdekaan Indonesia yang telah Jepang janjikan akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Pihak Jepang dan Indonesia berdebat. Untuk menghindari campur tangan Jepang, pembuatan rumusan proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Jepang yang telah membantu Indonesia. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Gimana, Bung? Kita tidak ada yang membawa naskah proklamasi yang pernah kita tulis. Di antara kita bertiga, Bung yang tata bahasanya paling bagus. Tapi Bung yang menuliskannya. Ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai
Pengetikan naskah proklamasi dilakukan oleh Sayuti Melik atas permintaan Soekarno. Bersama BM Diah, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tanah rumah Laksamana Maida. Saat proses pengetikan naskah proklamasi, terdapat beberapa kali perubahan penulisan kata yang akhirnya menghasilkan teks proklamasi sampai sekarang ini. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bangsa yang memujanya, di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, sampai akhir Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Berita proklamasi disebarkan melalui media cetak dan radio. Berita tersebut dengan cepat menyebar. Rakyat kemudian berkumpul ke depan rumah Soekarno. Dalam keadaan Soekarno sedang sakit, ia pun menunggu sampai Hatta datang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Juga di zaman Nippon, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tak henti-henti. Zaman Nippon ini tampaknya saja kita menyadarkan diri di depan mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun terhadapnya. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air kita dan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri yang akan berdiri kuat. Saudara-saudara, dengan ini dengarkanlah perubahan nasib kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.